Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Belum terlambat, ini hari terakhir untuk mengucapkan itu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak, saudara-saudari Romo yang telah menyediakan diri untuk melayani umat sebagai Dewan Pastoral Paroki untuk pelayanan tahun 2022 sampai 2024. Saya percaya berkat kesiapan, berkat pula kesediaan para romo, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, Gereja Katolik di paroki Kartasura ini akan terus berlangsung. Yang ketiga, terkait dengan pelantikan ini. Pelantikan ibu bapak saudara-saudara sebagai Dewan Pastoral Paroki bertepatan dengan pesta pembaptisan Tuhan. Bertepatan pula dengan Vigili hari ulang tahun paroki yang ke-51. Menjadi hal yang luar biasa bahwa pelantikan ini bertepatan dengan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Tadi Romo Paroki sudah menyinggung soal ini, bahwa pembaptisan Tuhan Yesus itu juga menjadi awal karya misi Tuhan Yesus, bahwa peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus itu menjadi awal dari seluruh karya pelayanan Tuhan Yesus. Saya merenungkan peristiwa baptis. Bagi kita Gereja Katolik, baptis adalah salah satu dari ketiga sakramen inisiasi. Menjadi yang pertama, menjadi sakramen dasar yang mendasari sakramen-sakramen yang diterima di kemudian harinya. Maka saya menggambarkan sakramen baptis itu seperti pintu masuk yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin masuk ke rumah itu. Maka pelantikan sebagai Dewan Pastoral Paroki ini juga adalah inisiasi. Inisiasi itu berarti memasukkan Anda semua. Kalau sakramen baptis berarti suatu perayaan, suatu tata upacara, memasukkan secara resmi seseorang ke dalam gereja Katolik, kalau itu baptisan Katolik. Maka sering ada yang mengatakan, Romo saya itu sudah sejak kecil Katolik, mana surat baptismu untuk membuktikannya? Belum baptis Romo. Loh, piye toh? Ya. Sering terjadi seperti itu. Menganggap bahwa ke gereja pada hari Minggu di gereja Katolik, bahwa sekolah di sekolahan Katolik, bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja Katolik dianggap sebagai sudah Katolik. Pelantikan ini memasukkan saudara-saudara semua
ke dalam kelompok. Nanti akan kita lihat pelantikan ini adalah upacara perayaan memasukkan secara resmi saudara-saudara semua dalam suatu badan pastoral yang disebut Dewan Pastoral Paroki. Ya. Maka juga sangat bermakna. Dengan pelantikan ini saudara-saudara semua seperti Yesus menerima sakramen pembaptisannya, memulai karya-karya pelayanan bagi umat. Tuhan Yesus sendiri mengakui, Tuhan Yesus sendiri menyadari untuk karya-karya pelayanan itu butuh kekuatan ilahi, butuh rahmat Allah. Maka itu yang terjadi di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan, bahwa Tuhan mendapat kelimpahan rahmat, mendapat kekuatan ilahi dari Allah Bapanya sendiri, terlebih dengan pengangkatannya sebagai putra yang terkasih. Saudara-saudaraku terkasih, dengan demikian sudah menjadi homili. Berikutnya, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, sudah pernah melihat buku ini? Sudah ya? Sudah membaca? Sudah paham? Sudah, luar biasa ya. Takon dewe jawab dewe. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Apa yang dirumuskan, apa yang ditulis dalam buku Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2020. Ini adalah buku, anggap saja ini adalah kitab yang harus dipahami, yang harus dimengerti isinya, dan nanti dilaksanakan oleh yang namanya Dewan Pastoral Paroki. Karena di dalamnya sudah termuat secara lengkap apa yang harus dilakukan, apa kewenangannya, dari yang namanya kelompok kategorial sampai nanti pada ketua Dewan Pastoral Paroki, yaitu Romo Paroki. Dijelaskan dengan singkat sekali, namun jelas. Siapakah Dewan Pastoral Paroki itu? Dewan Pastoral Paroki adalah badan pastoral yang terdiri dari para pelayan umat, diketuai oleh pastor paroki, dan secara bersama-sama mengambil bagian dalam reksa pastoral di paroki dan memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral paroki. Dua hal yang ingin saya tekankan. Pertama, Dewan Pastoral Paroki disebut-sebut adalah badan pastoral. Saya secara sederhana saja memahami seperti tubuh atau badan kita ini terdiri dari banyak anggota. Demikian pula lah yang disebut sebagai Dewan Pastoral Paroki sebagai badan pastoral. Dewan Pastoral Paroki itu mempunyai juga bagian-bagian
mempunyai anggota-anggota yang masing-masing anggotanya mempunyai peran. Seperti tubuh, seperti badan kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung. Semuanya mempunyai peran untuk keseluruhan tubuh, keseluruhan badan. Rasanya tidak ada anggota badan itu yang bekerja untuk dirinya sendiri. Masing-masing anggota mempunyai sumbangsih, maka tidak ada yang bisa mengatakan saya tidak berguna. Semua anggota tubuh kita ini berguna. Saya pernah bertanya, usus buntu itu ada gunanya enggak gitu? Ada ternyata. Bagi anak kecil, bagi bayi terlebih, usus buntu itu sungguh membantu untuk metabolisme. Saudara-saudaraku terkasih, maka setiap karya yang dilakukan oleh anggota itu berpengaruh terhadap seluruh tubuh. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, para romo, semoga ini sungguh dimengerti, ini dipahami. Dan ini sebetulnya yang ditekankan, ini pula yang menjadi salah satu dari kelima prioritas garapan dalam arah dasar, yaitu sinergitas. Betapa dari setiap anggota sebagai satu badan, satu tubuh itu bersinergi, itu saling terkait dan bekerja sama. Andaikan satu anggota diperintah dan dia tidak taat pada perintah, maka akan sangat kacau. Kepala memerintahkan pada tangan ketika makan, kamu ambil itu sendok, kamu ambil itu nasi, masukkan ke mulut. Tangan kemudian bergerak sendiri, masukkan nasi ke telinga. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika sang kepala menyuruh tangan untuk mengambil sambal, tangan ini tidak mau kerjasama. Sambal masukkan ke mata, rasakan sendiri, boleh dicoba nanti. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, juga dikatakan dengan sangat sederhana, namun bagi saya jelas. Sebagai badan pastoral, Dewan Pastoral Paroki terdiri dari para pelayan umat. Ibu bapak bangga menjadi Dewan Pastoral Paroki? Bangga napa mboten? Senang? Silahkan berbangga. Pantaslah berbangga, boleh bersukacita, pantaslah bersukacita. Tetapi ingat, Dewan Pastoral Paroki itu adalah pelayan umat. Apa konsekuensinya sebagai pelayan umat? Dikatakan secara bersama-sama mengambil bagian dalam reksa pastoral paroki. Seperti anggota dalam tubuh tadi, masing-masing anggota melayani dalam kebersamaan untuk kepentingan bersama. Kalau sampai hari ini masih ada yang berpikir bahwa Dewan Pastoral Paroki itu menjadi suatu kelompok yang mungkin bisa untuk gagah-gagahan,
Kalau sampai hari ini ada yang berbangga sebagai Dewan Pastoral Paroki oleh karena namanya tercatat dalam deretan orang-orang penting yang mungkin dicatat dalam buku kenangan misalnya, berbanggalah bukan karena itu, tetapi karena menjadi pelayan umat. Saudara-saudaraku terkasih, ini pula yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kalau boleh dikatakan semakin tinggi, sebetulnya enggak benar juga ya, semakin strategis jabatan kewenangan yang dipercayakan kepada seseorang, maka semakin dituntut pelayanan dari orang itu. Mohon ini disadari betul. Dewan Pastoral Paroki adalah pelayan umat. Bukan semata-mata atau bahkan bukan pelayan romo, ya. Karena saya masih menjumpai dewan paroki yang penting romo senang, yang penting romo bisa mengeluarkan dana dan seterusnya, sangat disayangkan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan Dewan Pastoral Paroki terumus di pasal 25 dan 26 dalam pedoman dasar Dewan Paroki ini. Saya bacakan. Pasal 25 terkait dengan pelantikan ini dikatakan, bila terjadi pergantian sebelum masa bakti berakhir, baik itu pastor maupun anggota yang lain, tidak perlu diadakan pelantikan secara khusus. Andikan nanti Romo Paroki, Romo CC, saya memanggil begitu, diangkat jadi uskup di Tanjung Selor misalnya loh, lalu diganti oleh Romo yang lain sebagai Romo Paroki, tidak perlu diadakan pelantikan seperti ini. Kalau Romo Karto nanti bertapa di Rowo Seneng misalnya ya, juga tidak perlu penggantinya dilantik sebagai wakil ketua satu. Kalau nanti ada dari Anda semua sebagai Dewan Pastoral Paroki, ada yang berpindah tempat, berpindah tugas karena pekerjaan, harus meninggalkan paroki ini, dan ada pengganti yang lain, juga tidak perlu dilantik seperti ini. Tetapi poin pentingnya, pergantian Dewan Pastoral Paroki atau anggota Dewan Pastoral Paroki itu dimungkinkan, itu yang paling penting. Semakin jelas di pasal 26 ayat 3. Jika selama menjabat anggota pengurus Dewan Pastoral Paroki melanggar moral Kristiani dan hukum gereja, atau tidak bisa melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Dewan Pastoral Paroki harian berwenang memberhentikan dan menggantinya. Pertanyaan saya, kalau yang melanggar moral Kristiani Romo Paroki piye kuwi?
penurusane Bapak Uskup mawon. Semakin jelas Bapak Ibu saudara-saudara, yang namanya reshuffle itu sangat dimungkinkan. Mengganti salah satu anggota, beberapa anggota dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki diperbolehkan, ditulis sebagai pasal tersendiri. Mungkin selama menjabat atau selama dipercaya sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, entah di mana letaknya, jabatan 3 tahun, tidak bertugas 4 tahun. Wah, berarti malah wis luweh ta. Yo ganti wae rasah. Bukankah anggota tubuh kita yang tidak berfungsi dan itu membuat tubuh tidak sempurna? Bukankah anggota tubuh kita yang bahkan kemudian merusak seluruh gerak dari tubuh itu juga bisa digantikan, meskipun kita bukan seperti itu ya. Kakinya busuk, ganti wae sikil kayu gitu. Romo Paroki, ini saya sampaikan kepada Dewan Pastoral Paroki Harian, ini saya sampaikan memberhentikan pengurus Dewan Pastoral Paroki bukan sesuatu yang tabu. Kalau memang ada pelanggaran moral, kalau memang ada pelanggaran hukum gereja, bila tidak melaksanakan tugas apapun alasannya. Saya menyampaikan ini tidak untuk ngendon-ngendoni, tidak. Saya menyampaikan ini juga tidak untuk menakut-nakuti, sama sekali tidak. Saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu saudara-saudara kita semua itu tenanan, serius. Iki udu-dudulanan. Ini bukan status yang harus diambil untuk gagah-gagahan. Ini adalah karya pelayanan. Maka tidak lagi berlaku kata-kata gelembe wis piro-piro, wong yo ora dibayar, apalagi itu. Ya. Maka saudara-saudaraku terkasih, ini menjadi catatan penting, dan dari pertemuan Romo-Romo meminta supaya saya menyampaikan ini dalam setiap kesempatan pelantikan Dewan Pastoral Paroki ini. Semoga kita semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan, apalagi ibu bapak saudara-saudara yang dilantik bertepatan dengan pesta pembaptisan Tuhan, yang semuanya itu memberikan peneguhan dalam seluruh karya-karya pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.